semuanya, aku Salsabila Khairani Putri dari Sekolah Vokasi IPB University. Nah, pada video kali ini kita bakal bareng-bareng bedah tentang series The Silent Sea. The average annual rainfall hit another low. The world's water will be reduced by 40% in the next 10 years. Itu kita bakal masuk ke sinopsisnya dulu nih. Atau informasi deh dulu sedikit di awal. Ini merupakan series Netflix yang memiliki 8 episode yang terbit pada tanggal 24 November 2021 kemarin. Nah, series ini menceritakan tentang kejadian dan peristiwa yang ada di bumi pada tahun 2075, yang mana bumi mengalami kekeringan luar biasa sehingga sulit sekali mendapatkan air bersih. Dan pemerintah juga melakukan undang-undang yang menetapkan masyarakat untuk melakukan pembatasan dalam penggunaan air bersih. Serta pemerintah juga melakukan misi rahasia dan juga sangat berbahaya untuk mendapatkan air bersih dari luar angkasa, yaitu di pangkalan bulan Balhae. Nah, film The Silent Sea ini memiliki konsep science fiction yang mana merupakan tentang sains dan juga ada fiksi-fiksinya, ada trailernya juga dan juga ada misterinya. Nah, film ini merupakan adaptasi dari sebuah film pendek karya Choi Hong Yang pada tahun 2014 silam. Nah, kita sekarang bakal bahas tentang alur ceritanya nih. 우선 임무에 집중한다. 기지 내 상태의 전수조사는 필요합니다. 뭐가 있어요 지금? Pada tahun 2075 itu karena bumi sangat seperti gurun dan juga untuk menemukan air bersih sangat sulit, sehingga pemerintah melakukan misi rahasia yang dilakukan oleh para ahli, para orang-orang hebat untuk diterbangkan ke luar angkasa, yaitu pada pangkalan Balhae yang ada di bulan. Misi tersebut untuk menemukan sebuah sampel air yang telah ditemukan pada 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sebelumnya itu juga ada beberapa misi yang dilakukan, namun terjadi sebuah tragedi besar sehingga kru-kru di sana meninggal dunia, sehingga kru yang sekarang diluncurkan kembali untuk bisa menuntaskan dan juga mendapatkan sampel yang diinginkan untuk bisa membuat bumi penuh dengan air lagi. Kru ini yang sudah dipersiapkan untuk terbang ke bulan telah sampai di bulan dan mereka membagi menjadi 3 tim untuk mencari bunker-bunker di mana tempat menyimpannya air lunar tersebut. Saat sedang mencari air lunar tersebut, banyak kejadian dan juga kejanggalan yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh pimpinan pemerintah yang ada di bumi, mengatakan bahwa bunker atau pangkalan tersebut memiliki radiasi yang sangat tinggi sehingga kru meninggal dunia. Tapi ternyata saat kru yang baru ini sampai di bunker Balhae ini ternyata tidak ada radiasi sama sekali. Namun banyak sekali kejanggalan yang terjadi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tidak adanya radiasi dan juga adanya makhluk yang tidak bisa dilihat tapi tercapai oleh radar yang sering mengganggu orang-orang atau kru yang ada di bakalan tersebut. Selain beberapa kejanggalan tersebut, ditemukan juga banyaknya mayat manusia yang bergeletakan di dalam pangkalan tersebut. Dan setelah diteliti, ternyata mayat-mayat tersebut mati karena tenggelam. Sangat mengherankan bukan? Di saat di bulan, di luar angkasa yang tidak ada air, yang minim air, tapi para kru meninggal karena tenggelam. Sehingga hal itu menjadi sebuah topik penelitian bagi peneliti yang diterbangkan ke bulan tersebut. Di saat kru-kru lain sedang meneliti, kru yang lain juga terus mencari di mana bunker-bunker yang ada menyimpan air lunar yang sangat diperlukan tersebut. Sehingga suatu ketika ditemukan sebuah lorong rahasia menuju sebuah bunker yang ternyata isinya adalah sebuah bunker besar dengan full air lunar. Di saat semua bunker sudah habis dan air lunar rusak, tapi hanya tersisa satu bunker ini, yaitu bunker yang berada di bawah tanah dan juga memiliki banyak tumbuhan di sekitarnya. Di saat para kru menemukan sebuah bunker yang masih full dengan air lunar, datanglah sesosok makhluk yang tertangkap radar tadi dan merebut air lunar yang ada di tangan kru tersebut, serta menyerang kru-kru yang ada. Ternyata
itu adalah sosok Luna yang merupakan seorang penunggu yang ada di pangkalan tersebut. Pada awalnya, sosok Luna ini merupakan sosok yang menyeramkan serta sosok yang dapat mengancam nyawa para kru. Tapi lama-kelamaan setelah diteliti, setelah diikuti kesehariannya, ternyata sosok Luna ini merupakan sosok anak kecil seperti manusia pada umumnya yang tidak ingin menyerang para manusia, tapi seperti ingin melindungi dan juga mengambil air lunar yang diambil oleh para kru-kru tersebut. Sehingga pada suatu ketika saat si Luna ini sudah baik dan sudah memiliki chemistry dengan para kru, sehingga Luna ini mengajak seorang dokter ke lokasi dia tinggal, yaitu sebuah kamar yang mana hanya ada dia seorang di dalam kamar tersebut. Nah, di dalam kamar tersebut seorang dokter ini menemukan sebuah file atau sebuah kartu SIM begitu yang memiliki banyak sekali file di dalamnya. Dan dokter itu pun mencoba mencari tahu apa sih yang ada di dalam kartu SIM itu. Ternyata merupakan video-video dan juga hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 5 tahun sebelumnya di pangkalan tersebut. Sehingga diketahuilah bahwa sosok anak kecil bernama Luna ini merupakan makhluk kloningan manusia. Jadi dia bukan manusia tapi kloningan dari manusia. Nah, pada scene sebelumnya itu dijelaskan bahwa setiap air lunar itu bersentuhan dengan DNA manusia, berkontak fisik dengan manusia, bersentuhan darah dengan manusia, itu akan menyebabkan seseorang merasakan halusinasi, merasakan tenggelam, sehingga itu adalah penyebab dari kematian para kru sebelumnya. Hal ini terjawab dari hasil penelitian tersebut. Para kru meninggal tenggelam karena berkontak fisik langsung dengan air lunar yang sudah diciptakan tersebut. Tapi ada keajaiban. Di kloningan Luna ini, dia malah bisa menyembuhkan dirinya dengan air lunar tersebut. Dia bisa lebih baik dan dia juga tidak mengalami kesakitan ataupun sampai mengalami kematian dengan air lunar yang ada di pangkalan tersebut. Seorang dokter ini juga sempat terkena gigitan oleh Luna ini, sehingga saat dokter ini terkena air lunar, antibodi yang ada di tubuh Luna itu menyebar ke tubuh sang dokter sehingga tidak terjadi kerusakan organ tubuh seperti korban-korban sebelumnya. Dan pada akhirnya sosok Luna sebagai kloningan manusia ini merupakan salah satu jawaban dari segala tragedi-tragedi yang terjadi dan juga segala penelitian yang terjadi 5 tahun silam. Sehingga sosok Luna ini yang memiliki antibodi yang bagus serta efek air lunar pada tubuhnya yang baik merupakan jawaban untuk semua keingintahuan dan juga pemerintah ingin lakukan untuk bumi. Sehingga pada akhirnya Luna beserta beberapa kru yang masih selamat dibawa lagi ke bumi untuk bisa memakmurkan serta mengasrikan kembali bumi dan menciptakan air yang mampu menghidupkan kita semua di bumi. 생존자 구조와 센트럴 완료. 상태는 확인 중이다. 무사히 하길 바란다. 자동 운항 모드로 전환한다. Nah, kenapa sih aku menyarankan kalian semua buat nonton series The Silence ini? Karena film ini mengajarkan kita gimana sih kita bisa menghemat air agar kita tidak menghadapi kekeringan di masa mendatang, dan juga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu sains karena ada biologinya. Mereka juga menciptakan beberapa percobaan-percobaan yang mana bisa kita serap ilmunya. Serta juga terdapat kisah pengkhianatan yang mana kita bisa mengambil ilmu lah ya tentang pengkhianatan. Kenapa sih kita nggak boleh berkhianat? Kenapa kita harus teguh dalam bertim? Sekian bedah film bareng Selsa. Sampai ketemu di video selanjutnya.